Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi semuanya. Jalan-jalan ke rumah Pak Somad, singgah sebentar membeli roti. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi hari ini dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran biologi oleh Bapak Boni Irawan SPD MPD. Nah, untuk materi kita hari ini teman-teman yaitu tentang assessment HOTS, kerangka kerja Marzano, Habits of Mind, dan Literasi Science. Nah, adapun anggota kelompok dari presentasi hari ini adalah pertama ada Adinda, Olivia, kemudian ada Dilan Tarnia Laras, kemudian ada Megah, Fitriana, Nurfaliza, Ruth, Ane, Pratiwi, Nadia. Nah, untuk materi yang pertama teman-teman terkait dengan assessment HOTS. Assessment High Order Thinking Skill. Nah, assessment itu penilaian dan HOTS itu adalah kemampuan berpikir tinggi. Jadi, assessment ini merupakan suatu kemampuan berpikir ya, yang tidak hanya sekedar mengingat, menyatakan kembali atau restart gitu ya. Kemudian ataupun tidak melakukan pengolahan gitu atau recite. Nah, jadi HOTS ini tuh berkaitan dengan hal-hal yang berbau hal-hal yang tidak seperti dulu lagi gitu teman-teman. Jadi untuk assessment HOTS sendiri ini berlaku untuk penilaian-penilaian yang memang kemampuan peserta didik itu dirancang memang untuk hal-hal yang berbau lebih tinggi gitu, cara berpikirnya. Nah, kita tahu ya teman-teman, dalam taksonomi Bloom itu terdapat 6 tingkatan berpikir peserta didik, ada C1 sampai dengan C6. Ada mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan juga menciptakan. Nah, HOTS ini teman-teman selalu disandingkan dengan yang namanya LOTS atau Low Order Thinking Skill. Nah, perbedaannya apa? Pada Low Order Thinking Skill itu hanya berada pada level C1, C2, dan C3. Nah, di mana kemampuan peserta didik itu dibatasi mengingat, memahami, dan mengaplikasikan. Contohnya, ibu guru menjelaskan materi A, maka siswa memahami, mengingat gitu ya. Mengingat, kemudian dia paham, setelah paham maka diaplikasikan. Cuma sebatas sampai situ. Sedangkan pada high order thinking skill ini lebih kepada hal-hal yang berbau problem solving, teman-teman. Ada levelnya itu ada menganalisa, mengevaluasi, dan menciptakan. Sehingga kekeluaran atau output dari pembelajarannya itu lebih dirasakan. Mungkin itu saja teman-teman untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman. Selamat pagi teman-teman semuanya, saya Ruth Ani Pratiwi Nadia akan melanjutkan materi presentasi kelompok kami pada pagi hari ini mengenai pengembangan instrumen HOTS, yaitu High Order Thinking Skill ya teman-teman. Nah, soal-soal HOTS ini merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi pada proses menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan dari proses berpikir seorang siswa itu sendiri. Kenapa saya bilang pada seorang siswa? Karena kita di sini merujuk objeknya pada seorang siswa. Nah, adapun ciri-ciri dari pengembang soal yang pada kategori high order thinking skill ini ialah yang pertama, adanya transfer satu konsep ke konsep lainnya. Artinya mencari sumber satu konsep dan konsep lainnya. Jadi tidak hanya berpacu pada satu konsep, tapi mencari lagi satu konsep dengan konsep lainnya. Yang kedua, memproses dan menerapkan informasi. Dari transfer konsep yang sudah ia dapatkan, dia tidak semata-mata langsung menerapkan informasi atau konsep yang telah ia temukan, tapi dia harus memproses lagi, menganalisis lagi konsep atau informasi yang ia dapatkan. Kemudian, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. Artinya, mencari informasi demi informasi untuk mendapatkan panduan atau untuk mendapatkan konsep atau informasi yang lebih lengkap. Selanjutnya, yang keempat, yaitu menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalahnya. Tidak hanya menggunakan pendapat dia saja atau
kemampuan berpikir iya saja, tapi dalam menyelesaikan soal HOTS ini, kita harus menggunakan berbagai macam informasi untuk menyelesaikan masalahnya. Dan yang terakhir adalah menelaah ide dan informasi secara kritis. Artinya, kita harus mendalami lagi konsep yang sudah kita terima, informasi yang sudah kita terima, ide-ide yang kita punya lebih dalam lagi, lebih kritis lagi, lebih tajam lagi, agar penyelesaian yang kita terapkan itu menjadi penyelesaian yang terbaik. Selanjutnya, kita masuk kepada karakteristik instrumen penilaian HOTS, High Order Thinking Skill. Yang pertama ada mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi pada siswa. Nah, menurut The Australian Council for Education Research atau ASER berpendapat bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan proses menganalisis, merefleksi, memberikan argumen atau alasan, menerapkan konsep pada suatu situasi yang berbeda, menyusun, dan menciptakan suatu penyelesaian masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Olivia. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi. Baik, saya akan membahas tentang karakteristik instrumen penilaian HOTS. Pertama, ada berbasis permasalahan kontekstual. Kemudian ada menggunakan bentuk soal yang beragam. Nah, berbasis permasalahan kontekstual, di mana soal-soal HOTS merupakan asesmen yang berbasis situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, di mana peserta didik diharapkan dapat menerapkan konsep-konsep pembelajaran di kelas untuk menyelesaikan masalah dengan kemampuannya. Kemudian menggunakan bentuk soal yang beragam, di mana di sini ada pilihan ganda yang kompleks. Kemudian ada uraian. Nah, pilihan ganda kompleks merupakan bentuk soal pilihan ganda kompleks yang bertujuan untuk menguji pemahaman peserta didik, di mana menguji terhadap suatu masalah secara komprehensif yang terkait antara pernyataan satu dengan yang lain. Kemudian ada bentuk soal uraian yang di mana soal berbentuk jawaban yang menuntut peserta didik untuk mengorganisasikan sebuah gagasan atau hal-hal yang telah dipelajari dengan cara mengemukakan atau mengekspresikan gagasan tersebut dengan menggunakan kalimatnya sendiri dalam bentuk tulisan. Kemudian di sini ada langkah-langkah penyusunan soal HOTS. Pertama, menelaah KD untuk dijadikan soal HOTS. Kemudian yang kedua, membuat kisi-kisi soal, menentukan stimulus, menarik, dan kontekstual. Selanjutnya, membuat butir soal sesuai dengan kisi-kisi, kemudian membuat pedoman penskoran atau kunci jawaban. Nah, dalam pembuatan soal HOTS ini, guru dituntut untuk membuat soal yang sesuai dengan tingkatannya, karena guru diuji dengan pembentukan soal HOTS yang kreatif dan inovatif. Nah, berikut merupakan format yang disajikan dalam bentuk soal HOTS. Pertama, bentuk soal pilihan ganda, kemudian esai, kemudian soal yang bersifat penjelasan. Selanjutnya, saya akan bahas tentang assessment habit of mind, di mana assessment habits of mind merupakan assessment yang perilaku kita dalam menghadapi sebuah masalah atau jawaban yang tidak kita ketahui. Maka kita bisa mengobservasi siswa yang bagaimana siswa dalam mengingat sebuah pengetahuan dan bagaimana siswa menghasilkan pengetahuan itu sendiri. Baik, di sini ada gambar tentang habits of mind. Kedudukan habits of mind dalam dimension of learning yang dikembangkan oleh Merzo pada tahun 1992 dan Marzo et al. Pada 1993. Pada acquiring dan integrating, di sini tugas utama siswa yaitu mengumpulkan dan mengintegrasi pengetahuan-pengetahuannya. Kemudian pada dimensi kedua yaitu
extending dan revising knowledge. Di sini terjadi proses subjektif berupa interaksi dari informasi lama dan informasi baru, kemudian sejalan dengan proses waktu. Siswa mengembangkan pengetahuan barunya melalui kegiatan yang membantu siswa atau memperluas dan memperhalus pengetahuannya. Selanjutnya ada dimensi ketiga dan pada akhir tujuan pembelajaran siswa, yang dimana menggunakan pengetahuan dengan cara bermakna, yaitu pada using knowledge meaningfully, dimana ini merupakan dimensi keempat. Seperti pada gambar, yang dimana pada dimensi kedua, ketiga, dan keempat bekerja seperti konsep satu sama lain tidak terpisahkan. Kelima, dimensi belajar ini termasuk rangka yang dapat digunakan untuk mengorganisasi kurikulum, instruksi, pembelajaran, dan asesmen. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nah, baik, di sini Moga akan melanjutkan. Selanjutnya ialah mengenai jenis-jenis habits of mind. Nah, di sini ada beberapa jenisnya. Ada persisting, di mana itu merupakan tekun mengerjakan tugas sampai selesai atau tidak mudah menyerah. Kemudian ada managing impulsivity, yaitu menggunakan waktu untuk tidak tergesa-gesa bertindak. Lalu ada listening with understanding and empathy, mau menerima pandangan orang lain. Thinking flexibly, metacognition, striving for accuracy, questioning and problem posing, dan selanjutnya. Nah, teman-teman bisa baca di situ terdapat ada 16 jenis habits of mind beserta penjelasannya. Nah, jenis-jenis ini didasarkan pada ahli yang mengemukakannya, yaitu Marzano dan juga Costa dan Calix. Nah, menurut mereka, dari indikator-indikator yang telah disebutkan tadi atau jenis-jenisnya tadi, terlihat bahwa indikator tersebut membekali individu dalam mengembangkan kebiasaan mental yang menjadi tujuan penting pendidikan, agar nantinya siswa tersebut dapat belajar mengenai apapun yang mereka inginkan dan mereka butuhkan untuk hidupnya. Nah, kemudian menurut Suryati, ia merangkum dari sejumlah peneliti yang mengklaim bahwa habits of mind ini dapat membantu siswa untuk melakukan self-regulation dalam belajarnya dan menemukan solusi dalam hubungan sosial dan tempat bekerjanya. Selanjutnya adalah kerangka kerja Marzano. Mohon maaf sebelumnya di sini ada typo. Ada kerangka kerja Marzano. Nah, Robert Marzano ini merupakan seorang peneliti pendidikan terkemuka yang telah mengusulkan adanya sebuah taksonomi baru dari tujuan pendidikan. Nah, menurut Marzano, taksonomi itu dibuat dari 3 sistem, yaitu domain pengetahuan, yaitu 3 sistem, sistem diri atau self system, kemudian sistem metakognitif dan juga sistem kognitif. Nah, sistem diri ini berkaitan dengan ia memutuskan apakah akan melanjutkan kebiasaan yang dijalankan saat ini atau masuk ke dalam aktivitas baru. Sedangkan sistem metakognitif ini yang mengatur berbagai tujuan dan menjaga tingkat pencapaian tujuan tertentu. Nah, kemudian sistem kognitif ini berkaitan dengan
pengetahuan. Nah, seluruh informasi yang diterima itu diproses sesuai kebutuhannya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada beberapa contoh atau beberapa bentuk dari sistem-sistem yang telah disebutkan oleh Marzano. Dari sistem diri ada contohnya itu keyakinan untuk pentingnya pengetahuan, keyakinan tentang keefektifan. Kemudian dari metakognisi, yaitu berupa pemantauan ketepatan, pemantauan kejelasan, dan lainnya. Sedangkan untuk kognitif ya berhubungan dengan mengingat kembali, sintesa, kecocokan, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada domain pengetahuan. Nah, domain pengetahuan ini ialah menyediakan isi dari sistem kognitif yang telah disebutkan di atas. Nah, selanjutnya itu adalah asesmen literasi sains. Nah, sebelum kita melanjutkan, teman-teman perlu tahu terlebih dahulu apa sih itu literasi sains. Nah, jadi literasi sains ini merupakan kemampuan siswa menggunakan konsep, yaitu konsep sains, konteks sains, kompetensi, pengetahuan, dan juga sikap terhadap sains. Nah, menurut PISA, literasi sains ini diartikan sebagai kemampuan yang menggunakan pengetahuan sains untuk mengidentifikasi permasalahan dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti dalam rangka memahami serta membuat keputusan tentang sains dan perubahan yang dilakukan terhadap sains dalam kehidupan atau dalam aktivitas manusia. Nah, literasi sains ini juga dapat diartikan sebagai kemampuan dalam menerapkan pengetahuan dan juga keterampilan serta menganalisis, bernalar, berkomunikasi secara efektif apabila dihadapkan pada suatu masalah dan harus menyelesaikan serta menginterpretasi masalah tersebut ke berbagai situasi yang akan dihadapi nantinya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat Moga sampaikan. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dilan Tania. Baiklah, di sini saya Dilan Tania Laras ingin membahas mengenai sistem penilaian yang digunakan untuk mengukur kemampuan literasi sains. Nah, banyak model pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan model pembelajaran inquiry. Nah, model-model terapan ini disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, ada 3 komponen penting dalam sebuah pembelajaran, yaitu perencanaan, proses, dan evaluasi. Evaluasi diawali oleh pencatatan data. Data yang dicatat menggunakan alat pencatatan atau alat ukur yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, salah satu komponen yang bisa diukur untuk mengakses kemampuan literasi sains siswa adalah dengan mengakses kemampuan inquiry. Nah, kemampuan inquiry berarti kemampuan menyelidiki. Baik, selanjutnya mengenai komponen dan aspek-aspek dalam literasi. Proses sains merujuk pada proses mental yang terlibat ketika menjawab suatu pertanyaan atau memecahkan masalah seperti mengidentifikasi, menginterpretasi bukti, serta menerangkan kesimpulan. PISA 2000 menetapkan 5 komponen proses sains dalam penilaian literasi sains, yaitu yang pertama, mengenal pertanyaan ilmiah, yaitu pertanyaan yang dapat diselidiki secara ilmiah seperti mengidentifikasi pertanyaan yang dapat dijawab. Yang kedua, mengidentifikasi bukti yang diperlukan dalam penyelidikan ilmiah. Nah, proses ini melibatkan identifikasi atau pengajuan bukti yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan suatu penyelidikan sains. Nah, yang ketiga, menarik dan mengevaluasi kesimpulan.
Nah, proses ini melibatkan kemampuan menghubungkan kesimpulan dengan bukti yang mendasari. Nah, yang keempat, mengkomunikasikan kesimpulan yang valid, yakni mengungkapkan secara tepat kesimpulan yang dapat ditarik dari bukti yang tersedia. Nah, yang terakhir, yaitu mendemonstrasikan pemahaman terhadap konsep-konsep sains. Nah, pandangan terhadap literasi sains yang dilakukan oleh PISA 2003 yang membagi literasi sains dalam 3 dimensi besar. Literasi sains dalam pengukurannya yakni kompetisi atau proses sains, konten atau pengetahuan sains, dan konteks aplikasi sains, yaitu yang pertama, aspek konteks. PISA menilai pengetahuan sains relevan dengan kurikulum pendidikan sains di negara partisipan tanpa membatasi diri pada aspek-aspek umum kurikulum nasional tiap negara yang mencakup bidang aplikasi sains dalam setting personal, sosial, dan global. Yang kedua, aspek konten. Konten sains berisi konsep-konsep kunci dari sains yang diperlukan untuk memahami fenomena alam dan perubahan yang dilakukan terhadap alam melalui aktivitas manusia. Dan yang terakhir yaitu aspek kompetensi atau proses. PISA memandang perlunya pendidikan sains untuk mengembangkan kemampuan siswa memahami hakikat sains, prosedur sains, serta kekuatan dan kelemahan sains. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.